Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfat, NIM 2007066. Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas 1B. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang tinjauan historis Pancasila, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dengan dosen penampu Bapak Supriyono MPD. Yang pertama, dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari tinjauan historis Pancasila, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Namun, pada saat ini nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami penyimpangan. Berikut adalah contoh kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ledakan bunuh diri yang terjadi di Surabaya pada 3 gereja dan beberapa hari kemudian ledakan kembali terjadi di daerah kantor polisi yang menyebabkan banyak korban. Sila kedua, terjadi tragedi penggusuran rumah miskin dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal tersebut. Sila ketiga, sering terjadinya perang antar suku, tawuran antar pelajar, banyaknya aliran sesat yang muncul di kalangan masyarakat. Sila keempat, sering terjadinya ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan, dan korupsi. Salah satu contoh ketidakadilan di Indonesia yaitu hanya karena mencuri makanan seharga 2.000 maka diberi sanksi 2 bulan penjara. Sedangkan para pejabat yang memakan uang negara cukup besar hanya ditahan selama 1 atau 2 tahun saja. Sila kelima, di rumah sakit sering terjadi diskriminasi yang sangat mencolok perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien kaya. Selanjutnya, tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan itu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Berikut 5 contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, pemahaman Pancasila. Saat ini, masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Yang kedua, derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Yang ketiga, masih lebarnya kesenjangan sosial saat ini. Yang keempat, semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi dan budaya, serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat penyelenggara negara. Yang kelima, masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.